Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tamara Sania Alia Wijaya. Saya dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah kelas D. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas hadis yang ditinjau dari segi kuantitas dan kualitas. Pembagian hadis. Hadis dibagi menjadi dua, yakni hadis berdasarkan kuantitas rawi dan hadis berdasarkan kualitas rawi. Perlu diketahui, rawi menurut bahasa yaitu meriwayatkan, sedangkan menurut istilah, rawi adalah orang-orang yang meriwayatkan hadis secara lisan maupun tulisan, asalkan hadis tersebut didengar langsung dari gurunya. Maksud tinjauan hadis dari segi kuantitasnya adalah kuantitas hadis di sini yaitu dari segi jumlah orang yang meriwayatkan suatu hadis atau dari segi jumlah sanadnya. Hadis berdasarkan kuantitas rawi yang pertama ada hadis mutawatir. Pada dasarnya, mutawatir berarti beruntun, berkesinambungan, atau kontinu. Secara terminologis, hadis mutawatir dapat diartikan sebagai hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi dalam setiap generasi sanad, mulai awal atau sahabat Nabi sebagai perawi tertua hingga akhir atau perawi penulis hadis. Ciri hadis mutawatir. Yang pertama, jumlah perawinya banyak yang tidak mungkin berdusta. Yang kedua, jumlah rawinya seimbang dalam semua tingkatan. Dan yang ketiga, berdasarkan tanggapan atau panca indera. Selanjutnya adalah kedudukan hadis mutawatir. Keadilan dan kedobitan atau kuat ingatan dari para perawi hadis mutawatir itu sudah tidak diragukan lagi, sehingga mereka tidak mungkin untuk berbohong dalam membawa berita dari Nabi SAW. Karena itu para ulama sepakat bahwa hadis mutawatir memberi dampak pada faedah ilmu daruri. Oleh karena itu, hadis mutawatir menduduki tingkatan teratas dibandingkan dengan hadis-hadis yang lainnya. Selanjutnya adalah pembagian hadis mutawatir. Hadis mutawatir dibagi menjadi dua. Yang pertama yakni hadis mutawatir lafdi dan yang kedua ada hadis mutawatir maknawi. Untuk hadis dari segi kuantitas rawi yang kedua ada hadis ahad. Kata ahad merupakan bentuk jamak dari kata ahad, yaitu berarti tunggal atau mufrad yang menunjukkan makna sedikit. Artinya hadis ahad adalah hadis yang jumlah perawinya tidak sampai pada tingkatan mutawatir. Klasifikasi hadis ahad. Hadis ahad dibagi menjadi tiga. Yang pertama yakni ada hadis masyhur. Dilihat dari segi makna, masyhur berarti terkenal atau populer. Maka ulama hadis membagi hadis masyhur dari segi maknanya menjadi tiga kelompok, yaitu yang pertama ada masyhur di kalangan muhaditsin, dan yang kedua masyhur di kalangan para ahli disiplin keilmuan tertentu, misalnya hanya terkenal di kalangan muhaditsin, fuqaha, ahli nahwu atau tasawuf dan lain-lain. Dan yang ketiga adalah masyhur hanya di kalangan umum. Dan klasifikasi hadis ahad yang kedua ada hadis aziz. Contoh hadis aziz yakni Rasulullah SAW bersabda, "Iman kalian belumlah sempurna sehingga mencintai lebih kepadaku daripada orang tuanya, anaknya, dan manusia seluruhnya." Dan yang ketiga ada hadis gharib. Untuk selanjutnya adalah hadis berdasarkan kualitas rawi. Hadis berdasarkan kualitas rawi ini dibagi menjadi tiga, yakni sahih, hasan, dan dhaif. Untuk yang pertama ada hadis sahih. Hadis sahih menurut bahasa artinya sah, benar, sempurna atau tiada celanya. Sedangkan menurut istilah, hadis sahih adalah hadis yang sanadnya bersambung melalui periwayatan orang yang adil dan dhabit. Sampai akhir sanad tidak ada kejanggalan atau tidak berilat. Syarat hadis sahih. Syarat hadis sahih di sini ada 5. Yang pertama ada rawinya bersifat adil. Yang kedua, sempurna ingatannya atau dhabit. Yang ketiga, sanadnya tidak terputus. Yang keempat, tidak mempunyai ilat. Dan yang kelima, tidak janggal. Klasifikasi hadis sahih. Hadis sahih terbagi menjadi dua bentuk, yaitu sahih li dzati dan yang kedua ada sahih li ghairi. Dan untuk selanjutnya ada hadis hasan. Menurut istilah, hadis hasan adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil. Sanadnya bersambung, tidak mengandung ilat dan tidak janggal. Namun rawinya kurang dhabit atau kurang baik di tingkat hafalannya. Secara terminologis, hadis hasan didefinisikan sebagai berikut.
Hadis hasan adalah hadis yang memenuhi semua syarat-syarat hadis sahih, hanya saja seluruh atau sebagian perawinya kurang dhobit. Dan yang terakhir ada hadis doif. Doif artinya lemah. Adapun yang disebut hadis doif adalah hadis yang kehilangan satu atau lebih syarat hadis sahih atau hadis hasan. Pada dasarnya, hadis doif itu disebabkan karena 3 alasan, yaitu yang pertama ada karena sanadnya tidak mutasil atau bersambung, dan yang kedua nama hadis doif karena alasan atau sebab tidak mutasilnya sanad antara lain hadis mursal, hadis munqati, hadis muaddahal, hadis mudalas, dan hadis mu'alal, dan yang ketiga karena faktor lain misal matan. Cukup sekian penyampaian materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.